Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Filacayani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video praktik untuk konfigurasi router RB750 dengan dua akses point. Pertama-tama kita masuk point box, sistem identity, kemudian ganti nama dengan jaringan yang akan kita buat. Apply, kemudian oke. Selanjutnya buka interface, kemudian kita komen ether satunya, yaitu sebagai yang terhubung kepada internet. Selanjutnya isi ether 2 dengan komen LAN, kemudian komen ether 3 dengan AP atau access point 1. Dilanjutkan dengan komen terakhir pada ether 4, yaitu access point 2. Apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita ke IP DHCP client, kemudian add ether 1, apply, kemudian oke. Setelah itu, jika sudah berjalan, kita pindah ke IP firewall. Pada halaman NAT kita add out interface-nya di general adalah ether 1, kemudian actionnya diganti menjadi masquerade. Setelah itu selanjutnya kita akan ke halaman new terminal untuk mengetes apakah internetnya sudah masuk dengan ping 8.8.8.8, kemudian klik enter. Jika sudah muncul seperti ini, sudah berjalan, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu IP addresses. Pertama kita tambah dulu alamat IP untuk ether 2, yaitu 192.168.50.1/24, kemudian apply oke. Jika sudah, kita tambah lagi untuk yang kedua, yaitu pada ether 3 dengan alamat IP 192.168.100.1/24, kemudian apply oke. Yang ketiga yaitu pada ether 4 dengan alamat 192.168.150.1/24, kemudian apply oke. Pada bagian ini saya melakukan kesalahan, jadi ini tuh salah klik disable, jadi ini sangat fatal ya. Ini jangan sampai terjadi pada yang lain juga. Jadi bikin baru saja dengan alamat yang sudah tadi saya sebut pada ether 4. Boleh diganti juga IP-nya. Kemudian jangan lupa untuk klik apply dan oke. Setelah itu langkah berikutnya kita akan membuka halaman IP, kemudian DHCP server. Pada halaman DHCP kita klik DHCP setup, kemudian pilih ether 2 next sampai habis. Sama dengan langkah selanjutnya, yaitu kita klik lagi DHCP setup-nya, pilih pada ether 3 next juga sampai habis. Yang terakhir kita klik lagi DHCP setup, kemudian pada ether 4 next sampai habis. Langkah selanjutnya kita akan buka halaman change adapter options pada setting Ethernet pada perangkat. Nah, pada Ethernet ini kita disable, kemudian kita enablekan lagi. Kita tunggu sampai internetnya mengidentifikasi jaringan internet yang sudah terhubung. Kemudian kita buka pada command prompt, ketik ipconfig pada cmd, kemudian klik enter. Nah, di bagian atas sudah muncul IP-nya, yaitu
192.168.50.1. Terus di bawah juga sudah teridentifikasi. Jika sudah, kita ping 8.8.8.8. Jika sudah muncul seperti itu, maka tandanya internet sudah bisa terhubung ke Ether 2 pada router. Selanjutnya kita akan mengecek internet di Ether 3 pada router dengan cara yang sama, yaitu memindahkan kabelnya, dan juga kita bakal ke CMD lagi untuk IP config, kemudian akan di ping 8.8.8. Sudah muncul juga IP yang di bawah situ, sudah 192.168.100 sudah terbaca, kemudian di ping 8.8.8.8. Nah, sudah jalan ya internetnya ya. Kemudian kita kembali lagi, pindahkan kabel yang di Ether 3 tadi ke Ether 4 untuk sekali lagi kita cek apakah jaringannya sudah bisa mengalir. Selanjutnya juga kita akan mengecek internet pada Ether 4 dengan command prompt seperti tadi. Kita ketik saja IP config, kemudian klik enter. Nah, sudah terbaca juga IP-nya. Di bawah ada 192.168.150. Kemudian kita coba ping 8.8.8.8 seperti tadi juga, kemudian klik enter. Baik, sudah berjalan internetnya. Kemudian kita kembalikan lagi kabel seperti semula, yaitu LAN pada laptop dihubungkan kepada Ether 2 pada router, kemudian Ether 3 dengan access point 1 dan Ether 4 pada access point 2. Selanjutnya kita masuk ke IP hotspot pada halaman server, kita klik hotspot setup, kemudian pada Ether 3 kita next. Di sini kita tidak sampai habis. Jika sudah ketemu DNS name, kita berikan nama. Karena ini Ether 3, jadi ini AP1. Ya, jangan lupa beri nama access point 1 dan 2-nya dibedakan. Nah, ini access point 1, kemudian setelah itu boleh next sampai habis. Lakukan hal yang sama pada Ether 4. Jika sudah bertemu dengan DNS name, ini ada kesalahan ya, jadi bisa diulang lagi, nggak apa-apa. Jika sudah bertemu dengan DNS name, beri nama access point keberapa, yaitu ini access point 2, jadi langsung saja kita next sampai habis. Oke. Selanjutnya kita buka Micmon server. Nah, ini saya sudah download Micmon servernya pada file saya, jadi saya tinggal buka. Kita klik start server, kemudian klik open Micmon yang akan langsung terhubung pada website di perangkat. Jika belum terhubung seperti saya ini, Anda sekalian bisa buka dengan username Micmon, kemudian passwordnya 1234. Pada halaman ini Anda bisa langsung ke @router, tapi ini saya hapus dulu biar nanti menunjukkannya bisa jelas. Selanjutnya kita @router, kemudian pada session settings ini session name-nya itu bisa ditulis ya, karena di sini saya menggunakan 2 AP, jadi saya akan menulis nama, kemudian ap1.net juga boleh juga. Kemudian IP mikrotiknya ini kita bisa buat di Winbox yang tadi kita sudah buat ya. Jadi kita buka pada IP hotspot, kemudian untuk di server profiles kita klik 2 kali pada AP1 yang sudah kita buat tadi. IP hotspotnya udah ada di situ, jadi tinggal copy saja, yaitu yang belakangnya 100.1 seperti yang sudah kita ketik di awal. Nah, setelah itu bisa langsung kembali ke Micmon, kita Ctrl V. Pada halaman Micmon data itu bisa diisi hotspot name-nya sesuai yang ada di Winbox juga, yaitu name-nya. Kita copy, kemudian langsung kembali ke Micmon.
DNS name-nya boleh disamakan dengan yang ada di Winbox juga bisa. Kemudian untuk bagian mikrotik username dan password itu kita bisa bikin usernya pada Winbox, yaitu pada halaman sistem users, kemudian tambah pada users name-nya, grupnya full, name-nya user juga boleh atau mikmon. Di sini saya bikin mikmon, kemudian passwordnya 1234. Jangan lupa juga bisa di komen user mikmon, kemudian apply OK. Jika sudah dibuat seperti ini, sudah terdaftar, kita bisa kembali pada halaman mikmon di website, kemudian isi lagi seperti tadi, yaitu usernya mikmon dengan password 1234. Setelah itu jangan lupa di save. Jika sudah di save, maka bisa di ping. Jika sudah ping oke, kemudian kita connect. Nah, setelah muncul halaman seperti itu, kita ke hotspot user profiles, kemudian kita add profile. Nah, pada bagian ini kita akan isi nama apa yang akan muncul pada voucher nanti yang kita cetak. Nah, jadi saya tulis di sini 1 jam 2000 untuk akses point 1. Kemudian ini kita lihat tadi untuk di hotspotnya tadi kan pool 1 untuk AP1. Nah, pada address pool itu jika bingung kita bisa kembali ke Winbox, kemudian buka IP. Pada pool kita bisa buka di situ untuk pool 2 itu yang akses point 1. Nah, jika sudah tahu, kita isi saja pada halaman mikmon yang tadi. Kemudian untuk expired mode-nya diisi remove, validity-nya yaitu 1 day atau 1 hari. Untuk price-nya sesuai namanya tadi, yaitu Rp2.000 saja. Nah, di bawahnya juga dengan harga yang sama, Rp2.000. Selanjutnya like usernya adalah enable. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan buat profil kedua pada akses point 1, yaitu sama caranya kita add profile, kemudian bikin nama yang kedua dengan harga yang beda. Selanjutnya kita isi share usernya masih 1, kemudian address poolnya sama dengan yang tadi karena masih terhubung pada akses point 1. Rate limitnya kita tulis 1 meter per 1 meter, kemudian validity-nya 1D, price RP-nya sesuai dengan namanya itu 5.000, sama dengan kolom di bawah 5.000. Lock usernya tetap disable. Save, kemudian kita lihat pada profile list apakah sudah terdaftar. Jika sudah muncul maka sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan buka pada halaman user, yaitu kita akan generate. Selanjutnya kita bisa isi kuantitas voucher yang akan dicetak, yaitu saya pilih 5. Selanjutnya user modenya adalah username sama dengan password. Name lengthnya saya pilih 3, kemudian karakternya saya pilih 1, 2, 3, 4. Untuk profik di sini bisa dipilih, jadi bisa ditulis atau tidak. Kemudian profilnya, untuk profil yang pertama yaitu yang 1 jam 2000 untuk KP1. Selanjutnya kita generate, kemudian kita generate yang satu lagi, profil satu lagi, yaitu saya isi dengan kuantitas 5. Kemudian user mode-nya juga masih username sama dengan password. Name length-nya 3, prefixnya bisa diisi atau tidak. Karakternya saya pilih yang 1, 2, 3, profilnya yaitu profil yang kedua yang 5.000. Jika profil 2 sudah selesai, kemudian kita klik generate. Setelah itu
kembali pada halaman user list. Setelah itu kita lihat di sini sudah ada ya vouchernya, cuman kan nggak nampak gambarnya, jadi kita bisa klik salah satu pada ujung yang ada lambang kacanya, kemudian kita small. Nah, sudah muncul seperti ini. Voucher ini bisa digunakan ya, tapi kita harus mereset dan menghubungkan TP-Link atau akses poinnya dulu nih. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan bikin profile pada akses point kedua. Kita masuk ke Micmon dulu yang baru, kemudian kita isi 1, 2, 3, 4. Setelah itu klik login. Nah, pada halaman ini seperti halaman pertama tadi, kita add router, isi sessionnya sesuai akses point yang kedua. Nah, untuk IP mikrotiknya jika ragu bisa dibuka pada Winbox halaman IP hotspot, kemudian yang akses point 2 kita klik 2 kali, kemudian bisa dilihat di situ ada alamat IP-nya juga dengan nama DNS-nya, kemudian ada nama hotspotnya begitu. Jadi bisa di copy kemudian kembali ke halaman Micmon tadi, kemudian diisi tabelnya dengan data yang sesuai pada Winbox. Nah, jika sudah terisi semua, jangan lupa di save, kemudian klik ping. Setelah ping oke, kemudian klik connect. Jadi pada bagian sini saya lama menunggu, ternyata ada kesalahan pada passwordnya, yaitu saya menulis sampai 5, jadi saya benarkan, kemudian saya save ulang, saya ping, kemudian connect kembali. Selanjutnya seperti akses point yang pertama, kita akan add profile pada halaman user profiles. Untuk name-nya yaitu user pertama itu kita bikin sesuai saja 1 jam 2000, untuk AP kedua DHCP pool 3, kemudian rate limitnya 1 meter per 1 meter, validity 1 day, expired mode remove, price-nya sesuai yaitu 2000 sama dengan bawahnya dengan selling price yaitu 2000. Setelah itu log user pertama untuk akses point 2 yaitu enable. Setelah diisi semua kita save, kemudian lakukan hal yang sama pada user kedua nanti. Cuman bedanya selling price sama price-nya tuh beda karena nanti namanya beda. Sudah klik save pada user pertama, kita akan bikin user keduanya yaitu 3 jam 5000 akses point 2. Sesuaikan dengan poolnya yaitu pool 3, limitnya 1M per 1M, expired mode-nya remove, validity 1D, price-nya sesuaikan juga 5000 sama dengan selling price, log usernya disable, kemudian save. Jika sudah tersimpan seperti ini bisa dilihat pada user list, atau bisa langsung aja kita generate. Isi seperti tadi, kuantitas vouchernya berapa, kemudian user mode-nya sama dengan namelengnya berapa, prefix-nya bisa diisi sesuai. Saya di sini tulis access point 2, kemudian karakternya juga bisa dipilih sesuai. Profilnya pilih salah satu profil yang tadi sudah dibuat. Jika sudah diisi, klik generate, kemudian bikin untuk generate lagi untuk profil kedua. Sama dengan tadi, bedanya profil yang dipilih adalah profil kedua. Selanjutnya klik generate, kemudian kita lihat di user list apakah sudah tercetak. Selanjutnya pilih salah satu di sebelah kanan Anda yang ada, kemudian klik
small. Nah, jika sudah muncul seperti ini vouchernya, maka artinya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan setting TP-Link-nya dengan cara kita akan isi nama TP-Link agar mudah dikenali seperti tadi TP-Link 1 dan 2-nya. Hubungkan kabelan pada laptop ke TP-Link atau access point Anda, kemudian buka pada website 192.168.0.1. Jika sudah muncul seperti ini, untuk halaman pertama di next, kemudian pilih access point. Kemudian setelah halaman itu Anda akan bertemu dengan wireless network name, itu bisa diganti dengan nama access point Anda. Kemudian security-nya disable. Nah, jika sudah, Anda bisa finish. Ini loading ya, kita skip aja. Jika sudah, Anda bisa pindahkan kembali kabelan Anda seperti sebelumnya untuk menjalankan lagi internet pada access point. Jangan lupa lakukan hal yang sama pada access point yang satunya lagi untuk mengganti identitas nama access point dan disablekan security-nya. Nah, di sini saya akan mencoba internet yang sudah tersambung pada access point-nya dengan menggunakan voucher yang tadi sudah terdaftar. Caranya, jika Anda menghubungkan internet wifi Anda dengan access point, maka selanjutnya ia akan menuju ke halaman website seperti ini. Tinggal diisi dengan nomor voucher dengan username dan password yang sama. Selanjutnya klik OK, maka jaringan akan terhubung pada perangkat handphone Anda. Di sini saya tes jaringannya dengan buka YouTube ya. Nah, ini sudah bisa berjalan YouTube-nya, jadi artinya internet sudah berhasil. Terima kasih.